Oke, video ini masih sama. Saya membahas komentar-komentar tentang topik proyeksi astral. Ini komentar. Tadi habis nonton langsung praktek, mulai ketindian, melihat pintu kamar terbuka. Oke, jadi ini prinsip yang sederhana. Kalau kita sudah mulai masuk sebenarnya dimensi astral, dua gejala, halusinasi hipnagogik dan kinestetik. Kinestetik itu dialami orang umumnya secara awam dengan ketindihan. Berbarengan dengan itu biasanya dia mengalami halusinasi hipnagogik. Nah, ini langkah awal, gejala awal yang nanti sebenarnya dimanfaatkan secara sadar kita kelola. Tantangannya adalah biasanya orang kaget dan ketakutan. Komentar berikutnya, saya sering merasakan tapi gagal kembali lagi ke tubuh karena takut. Ya, jadi mindset yang terbangun di kebanyakan orang bahwa kesadaran itu ada dalam tubuh. Itu sebabnya saya lebih sering menggunakan analogi mimpi. Baik kita terjaga di dunia nyata maupun di mimpi itu sama rasanya. Jadi semua seperti mimpi. Jadi ini yang melekat ke mindset kebanyakan orang bahwa kamu itu seperti keluar dari tubuhmu. Padahal yang terjadi semua hanyalah proyeksi dari sebuah kondisi kesadaran. Kamu di tempat tidur, kamu bisa mengalami kemanapun. Jadi yang dimaksud dimensi itu adalah di mana kamu meletakkan perhatian. Kamu melamun, orang mengajak kamu bicara, kamu tidak merespon. Artinya kamu di dimensi lamunan. Kamu mimpi buruk, kamu berteriak-teriak, orang di sampingmu tidak tahu, ya kamu eksis, tetap ada, tapi di dimensi mimpi. Nah nanti ini yang akan menjawab, kok saya mimpi tapi saya tahu diri saya tahu lingkungan saya. Dari situ baru tahu bahwa, oh kesadaran itu selalu ada. Oke, lalu sharing pengalaman berikutnya. Saya tidur agak kurang karena shift malam. Saya pejamkan mata, saya perhatikan nafas, tiba-tiba seperti gempa. Ini halusinasi kinestetik, terasa sensasi yang seperti nyata secara fisik. Bahwa dingin di sekujur tubuh, ini sama dengan kita orang mengalami kebangkitan kundalini. Ada sindrom semacam ini. Jadi semua sensasi-sensasi gerakan energi yang secara fisik itu terasa real sekali. Sama seperti kalau kita kesemutan itu ya, seperti ada yang merambat kuat sekali. Padahal ya tidak ada apapun di situ. Suara gemuruh angin, nah ini hipnagogia, halusinasi hipnagogia. Nah selanjutnya baru mulai terjadi pemisahan lapisan kesadaran. Kemudian berikutnya di sini dikatakan tubuh fisik tidak bisa bergerak lagi. Ya, ini adalah kondisi di mana pemisahan tidak sempurna. Jadi paralisis atau ketindihan itu adalah kamu mulai sadar di dimensi yang berbeda, tapi masih ada sebagian hubungan dengan dimensi fisikmu. Di sini adalah momen tantangan. Biasanya orang takut nanti tidak kembali. Jadi silahkan diproses saja. Mengatasi ketakutan hanya masalah kebiasaan dan antisipasi sebetulnya. Jadi kalau pertama ya pasti siapapun juga menghadapi kondisi yang tidak biasa itu membingungkan dan juga menakutkan. Jadi kenapa proyeksi astral itu bisa bahaya? Karena benar-benar menakutkan, bisa traumatis. Komentar berikutnya, Mas, bagaimana cara mengaturkan mental block agar sukses kembali astral projection? Jadi proyeksi astral itu aplikasi dalam kehidupan adalah untuk pemrograman. Kamu tidak bisa menghapus sesuatu yang sudah terjadi, dia tetap tersimpan di alam bawah sadar. Tapi dengan berlatih proyeksi astral, kita semakin punya kendali pada berbagai bentuk realitas secara bersamaan. Ini akan melatih kontrol secara mental. Jadi aplikasi selanjutnya dari proyeksi astral itu ke sana. Termasuk juga untuk memprogram menghapus mental block. Kalau kamu bisa mengendalikan pikiranmu dalam kondisi antara terjaga dan tertidur, demikian pula dalam kehidupan nyata pasti kamu punya semacam skill ya, tambahan, lebih punya kontrol. Dan ini bisa diaplikasikan ke banyak hal, bisa ke healing, bisa ke proses empowerment ya, membangun karakter diri kita. Seperti itu gambarannya. Oke, lalu komentar berikutnya terkait proyeksi astral. Astral projection pada malam hari kok nyata malam hari itu juga bisa melihat lampu di luar rumah. Fenomena ini fenomena gejala awal yang dikenal sebagai etheric projection. Jadi kamu ibaratnya mulai berjalan-jalan secara pikiran di lingkunganmu. Nah ini yang akhirnya nanti setelah berkembang baru masuk ke dimensi astral. Yang benar-benar secara ruang waktu bisa berbeda. Ketemu makhluk astral, real, atau permainan. Jadi semua
bentuk realitas itu kita ciptakan. Masalahnya adalah bagaimana kendali kita pada penciptaan realitas kita. Apa hubungannya dengan kesadaran? Kalau kita punya trauma, trauma ini yang mempengaruhi bagaimana kita merespon kondisi. Oke, jadi poin pemahaman spiritualitas terkait proyeksi astral itu adalah mengambil alih kendali, karena semuanya adalah maya. Semua adalah konstruksi pikiran kita sendiri. Jadi artinya bahwa itu tidak real bukan berarti tidak bermanfaat. Kalau kita bisa mengontrol pikiran kita, pikiran itu real atau tidak? Apa wujudnya pikiran? Demikian pula, pikiranmu itu menciptakan gaib, mengikuti kultur atau kepercayaan yang kamu percaya di lingkunganmu. Nah, biasanya tantangan awal orang melakukan proyeksi astral, kalau kamu bisa menciptakan halusinasi sosok gaib, sekarang bisa tidak kamu menghapus itu atau tidak merespon? Dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, nanti pengalamannya akan berubah. Di situ baru tahap demi tahap memahami dimensi astral secara lebih luas akan terbangun. Mas Tri, adakah pelatihan clairvoyant secara privat? Kalau belajar proyeksi astral sudah pasti. Clairvoyant adalah salah satu aspek utama dalam latihan. Jadi kenapa hanya satu materi proyeksi astral ini sudah mencakup banyak hal. Tentang relaksasi, tentang trance, tentang penyembuhan diri. Dan ini efeknya nanti ke aplikasi dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa memanipulasi realitas yang muncul di pikiran kita. Demikian pula, anggaplah hidup itu adalah apa yang kamu wujudkan dari pikiranmu itu sendiri. Dan kamu memikirkan itu dengan menggambarkan. Clairvoyance itu adalah kemampuan kamu menggambarkan. Berarti imajinasi, Mas. Ya, bedanya adalah apakah kamu punya kontrol pada apa yang kamu wujud atau nampak dalam pikiranmu, atau kamu terbawa. Jadi kalau kamu ketemu sosok, kemudian sosoknya memerintah kamu, sosoknya nyata atau tidak, ya hanya nyata dalam pikiranmu. Sekarang pilihannya, apakah kamu mau disuruh oleh sosok itu, atau kamu yang justru mengendalikan sosok itu. Nah, ini bedanya antara kamu berimajinasi dan kamu halusinasi. Semuanya kembali tentang bagaimana kamu dengan pikiranmu. Tiba-tiba saya duduk di atas lemari melihat tubuh saya terbaring. Saya takut. Dengan susah payah, saya mencoba kembali ke tubuh tapi tidak berhasil. Nanti kalau yang belajar proyeksi astral ada dua bentuk sleep paralysis atau ketindihan. Ketindihan saat tertidur atau juga ketindihan saat terjaga. Dan ini sama-sama menakutkan dan mengagetkan. Tapi ya ini adalah bagian dari proses belajar. Takut itu adalah bentuk adaptasi. Jadi manusia itu kelebihannya adalah kemampuan adaptasi dibanding makhluk yang lain. Itu kenapa manusia bisa membangun sebuah peradaban. Tapi juga kebodohan manusia dari sana juga. Jadi poin akhir di sini akhirnya saya hanya diam pasrah seketika saya bangun dan sudah berada di tempat tidur. Jadi kendalanya adalah ketakutanmu. Ketakutanmu yang akhirnya membuat kamu tidak punya kontrol pada gerakan pikiranmu. Begitu kamu tenang, ya sudah, kembali lagi.